Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, jumpa kembali di dalam Kalam Kupas Alkitab Selasa malam. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema menerima Roh Allah. Kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang kedua. 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita telah memperingati Hari Raya Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Mula-mula dicurahkan kepada para murid di atas loteng itu, di mana para murid berkumpul, berdoa selama kurang lebih 10 hari di dalam penantian mereka akan Roh Kudus. Karena mereka mengingat akan janji daripada Tuhan Yesus Kristus bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sebagai yatim piatu. Tuhan Yesus Kristus berjanji akan mengirimkan seorang penolong, Roh Penghibur, yang akan mendampingi, menyertai mereka di dalam pesiarahan iman mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pada hari raya Pentakosta itu terjadi mujizat-mujizat yang luar biasa. Mulai dari fenomena alam, di mana angin berhembus sangat kencang, seperti ada topan, lalu juga ada lidah api yang turun dari langit, menghinggapi kepala para murid, tetapi kepala murid tidak terbakar. Lalu juga para murid berbicara dalam berbagai macam bahasa yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Dan orang-orang yang ada di bawah, mereka mendengar para murid berkata-kata dan mereka memahami bahasa-bahasa asing yang diucapkan oleh para murid. Mereka terheran-heran bagaimana tidak orang-orang Galilea ini bisa mengatakan dalam bahasa-bahasa yang asing. Bapak Ibu, lalu Petrus tampil untuk memberitakan firman Tuhan, berkhotbah, memberitakan Injil. Dan pada hari raya Pentakosta itu kurang lebih ada 3.000 orang yang diselamatkan dan memberikan diri untuk menerima baptisan. Bapak Ibu, Roh Kudus dicurahkan oleh Allah. Roh Kudus bukan berasal dari dunia ini. Roh Kudus tidak dimengerti seperti roh-roh yang dimengerti oleh dunia ini. Roh Kudus merupakan pribadi daripada Allah Tritunggal. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus merupakan penggenapan janji di mana Allah akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, dari zaman perjanjian lama pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, Allah akan tetap dan terus berkarya di dalam kehidupan kita. Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sungguh indah bagaimana Allah senantiasa menyertai kita. Dia berjanji menyertai kita. Janjinya itu pasti, iya dan amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dalam bagian ini Rasul Paulus mengingatkan pada kita. Oleh karena Roh Kudus berasal daripada Allah, Roh Kudus akan memberikan karunia juga yang berasal dari Allah. Setiap kemampuan yang dimiliki oleh orang percaya sungguh bukan karena kehebatan, bukan karena kecakapan, tetapi karena karunia dari Allah sendiri. Rasul Paulus mengingatkan sekaligus menegur jemaat di Korintus. Kita tahu jemaat di Korintus adalah jemaat yang hebat, jemaat yang memiliki karunia-karunia rohani. Tetapi sayangnya ada beberapa anggota jemaat yang merasa bahwa kehebatannya merupakan kehebatan diri sendiri, bukan merupakan karunia dari Allah. Di sini Rasul Paulus menyatakan bahwa ketika kita menerima Roh Kudus, menerima karunia dari Allah itu, kita akan dimampukan untuk memiliki pikiran Kristus. Memang ketika kita memiliki pikiran Kristus, pemikiran kita akan jauh berbeda dengan pikiran orang dunia. Dan Rasul Paulus sudah mengingatkan dalam pasal yang terdahulu, pasal yang pertama, bagi sebagian besar orang, hikmat dari surga merupakan sebuah kebodohan bagi dunia ini. Tetapi
Bagi setiap orang yang percaya, ini adalah kehendak Allah yang harus dilakukan, yang harus diperjuangkan, yang harus dikerjakan di dalam dunia ini. Sebagai contoh, misalnya, ketika orang dunia menghendaki kita untuk korupsi, tetapi Tuhan mengatakan jangan mencuri. Ketika orang dunia menyuruh kita untuk menggelapkan pajak, Tuhan mengatakan kita harus menjaga integritas, jangan mencuri. Ketika kita bekerja, disuruh untuk pembukuan ganda, Tuhan tetap ingatkan kita, jaga integritasmu sebagai orang percaya. Kamu adalah garam dan terang dunia. Bapak Ibu, bagi orang dunia, apa yang kita lakukan merupakan sebuah kebodohan. Bagaimana kita mendapatkan cuan, mendapatkan untung kalau tidak memakai cara-cara yang kotor? Kita akan dianggap bodoh, kita dianggap sebagai orang yang tidak berguna. Tapi bagi Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, kita sudah ada dalam jalan yang benar. Kita sudah berada di dalam jalur yang benar. Kita menjalankan kebenaran dari Allah. Bapak Ibu, sulit memang, tapi ini harus diperjuangkan. Kebenaran ilahi, kebenaran dari Allah harus tetap kita perjuangkan selama kita berkarya di dunia ini. Bapak Ibu, oleh sebab itu, jangan menyerah, tetap berusaha untuk mewujudkan kebenaran Allah di dunia ini. Mari kita memakai pikiran Kristus. Coba kita bayangkan ketika mungkin Kristus ada di pihak kita, Kristus ada di dalam situasi kondisi yang kita lakukan, kira-kira apa yang Kristus akan kerjakan dan lakukan. Terhadap pembayaran pajak, bagaimana respon Yesus Kristus? Terhadap penggelapan uang, apa yang menjadi respon Yesus Kristus? Menghadapi orang-orang yang berdosa, apa respon Yesus Kristus? Kita bisa belajar mempelajari respon-respon Yesus itu dari pembacaan terhadap kitab suci. Pembacaan firman Tuhan yang akan memperkaya kita, memberikan kita hikmat yang dari atas, sehingga kita bisa mengetahui apa yang baik, yang benar, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita mengaku menerima roh Allah, mari kita terus tetap berjalan di dalam jalan kebenaran. Meskipun sulit, meskipun tidak mudah, mari kita terus berjuang. Roh Kudus akan menolong, menghibur kita, dan akan terus menguatkan kita, supaya kita menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus, dan kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Biarlah Tuhan yang akan menolong kita, memampukan kita di dalam menapaki pesiarahan di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami, untuk kami boleh tetap menjalankan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ketika kami menerima roh Allah, biarlah roh Allah itu yang akan memimpin kami, menolong kami, dan menghiburkan kami. Dan biarlah ketika kami menerima karunia rohani, kami juga dapat memanfaatkan karunia rohani itu untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, ketika kami berjalan dalam kebenaran, seringkali apa yang kami lakukan tidak selaras dengan dunia ini. Ya Tuhan, tolong kami, mampukan kami ya Tuhan untuk terus berjuang menjalankan kebenaran Allah. Apapun yang terjadi, biarlah kami boleh tetap menyatakan diri kami sebagai garam dan terang dunia, dan kami dapat menjaga integritas kami sebagai pengikut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami, mampukan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, silakan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati.